substansi genetik pada proses replikasi DNA dan sintesis protein, diantaranya yaitu kromosom, histon, DNA, dan gen. Adalah peristiwa penggandaan DNA yang terjadi pada semua sel hidup. DNA perlu digandakan untuk mempersiapkan terjadinya pembelahan sel, karena tiap sel baru yang terbentuk akan memiliki kopian DNA yang sama. Replikasi membutuhkan bantuan dari beberapa enzim untuk membuka rantai DNA, membentuk DNA baru, dan menggabungkan DNA yang terbentuk. Replikasi diawali dengan terbentuknya titik awal replikasi yang disebut dengan ORI atau Origin of Replication. Selanjutnya, enzim helikase akan memutuskan hidrogen pada nukleotida sehingga menyebabkan rantai DNA terpisah. DNA yang terpisah akan diikat oleh protein SSB atau Single Strand Binding Protein untuk mencegah rantai tunggal menyatu kembali. Selanjutnya yaitu DNA polimerase 3 yang bertugas memperpanjang rantai DNA yang tidak dapat membentuk DNA yang baru. DNA polimerase hanya mampu menambahkan nukleotida ke rantai yang telah ada dan diawali dengan menempelkan nukleotida pada primer yang dibentuk oleh primase. RNA primase akan mensintesis primer yang menjadi awal terjadinya rantai baru. Primer merupakan rantai pendek RNA yang akan menjadi awalan untuk terbentuknya rantai DNA yang baru. Proses sintesis protein. Tahap yang pertama yaitu transkripsi. Sintesis protein merupakan proses pembentukan atau pencetakan protein dalam sel. Yang pertama adalah inisiasi. Tahap transkripsi diawali dengan cara enzim RNA polimerase melekat pada Enzim ligase akan menyambungkan rantai-rantai pendek DNA yang terjadi pada lagging strand. proses sintesis protein. Tahap yang pertama yaitu transkripsi. Sintesis protein merupakan proses pembentukan atau pencetakan protein dalam sel. Yang pertama adalah inisiasi. Tahap transkripsi diawali dengan cara enzim RNA polimerase melekat pada rantai DNA sehingga rantai bisa membuka. Setelah rantai membuka, salah satu rantai DNA yang akan disalin atau DNA template mulai mendapatkan basa nitrogen pasangannya. Proses ini diawali pada promotor DNA. Promotor DNA merupakan daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. Elongasi. Proses akan lanjutkan, yakni RNA polimerase akan bergerak sepanjang rantai DNA sehingga semua basa nitrogen pada DNA selesai disalin menjadi rantai mRNA. Dengan demikian akan terbentuk rantai mRNA yang panjang. Terminasi. Terminasi adalah akhir dari proses transkripsi. Proses penyalinan DNA menjadi mRNA akan diakhiri pada terminator DNA atau stop. Setelah selesai, mRNA yang terbentuk akan dilepaskan dan akan melalui beberapa proses selanjutnya. Ini hanya untuk sel eukariotik saja.
telah terbentuk ini tidak langsung ditransfer ke sitoplasma, tetapi terdapat beberapa proses pasca transkripsi, antara lain adalah pemotongan dan penyambungan mRNA atau splicing, penambahan tudung atau cap pada ujung 5 mRNA atau capping, penambahan gugus poli A. Pada awalnya, gen terdiri atas dua macam kode, yaitu ekson dan intron yang ditranskripsi sehingga menghasilkan pre-mRNA karena masih mengandung sekuens intron. Ekson merupakan kode yang dipakai, sedangkan intron merupakan kode yang tidak dipakai dan akan dibuang. Selanjutnya, terjadi proses pemotongan intron dan penyambungan ekson, sehingga akan terbentuklah mRNA yang matang dan selanjutnya akan ditransfer ke sitoplasma untuk melalui tahap selanjutnya, yaitu translasi di ribosom. Proses ketiga adalah translasi. Translasi merupakan proses pembuatan protein. Dalam hal ini, mRNA yang telah ditransfer ke sitoplasma, tepatnya di ribosom, akan segera diterjemahkan menjadi asam-asam amino yang akhirnya membentuk protein. Tahap yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi merupakan proses pertama kali yang terjadi ketika mRNA sampai di ribosom. Ribosom terdapat dua jenis, yaitu ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Ribosom subunit kecil akan mengikatkan diri pada mRNA, sedangkan ribosom subunit besar akan mengikat tRNA. Dalam hal ini, mRNA sebagai kodon, sedangkan tRNA sebagai antikodon. Yang kedua adalah elongasi. Elongasi merupakan proses kelanjutan dari inisiasi. Setelah asam amino yang pertama tadi terbentuk, maka akan dilanjutkan dengan tahap pengaktifan asam amino melalui kodon demi kodon, sehingga akan dihasilkan asam amino satu demi satu. Proses yang terakhir adalah terminasi. Proses ini mulai terjadi ketika kodon yang terbaca adalah kodon-kodon yang mengkode berhentinya sintesis protein. Kodon ini dinamakan kodon stop, yang terdiri dari kodon UAA, UAG, dan UGA. Ketika salah satu kodon-kodon tersebut terbaca, maka faktor pelepas akan memberhentikan proses sintesis protein.